Ketika manusia mengangkat kepala ke langit, yang terlihat hanyalah matahari yang terbit, bulan yang berganti fase, dan malam serta siang yang silih berganti. Namun jauh sebelum manusia memahami bagaimana alam bekerja, Al-Quran sudah memberi isyarat tentang gerakan benda-benda langit ini. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 33, "Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullu fi falaki yasbahun." Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari semuanya itu beredar pada garis edarnya. Ayat ini menggambarkan bahwa tidak ada satupun benda langit yang diam, mulai dari matahari, bulan, dan bintang-bintang semuanya bergerak pada orbit yang teratur. Para ulama menjelaskan bahwa gerakan mereka seperti putaran benang pada alat tenun, yang artinya terus berputar, tidak pernah berhenti, dan selalu berada pada jalurnya. Nah, Quraisy Shihab menafsirkan ayat ini dengan menyebut bahwa setiap benda langit itu memiliki poros dan lintasan sendiri. Mereka tidak mungkin keluar dari orbitnya karena semuanya berjalan di atas aturan yang telah Allah tentukan. Tidak hanya itu, dalam surat Yasin ayat 38 Allah kembali menegaskan gerakan matahari, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim, dan matahari berjalan pada tempat peredarannya, itulah ketetapan Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa matahari pun memiliki lintasan dan juga tujuan tertentu dalam gerakannya. Rasulullah SAW pernah menjelaskan ayat ini kepada Abu Dzar bahwa matahari memiliki mustaqar, yaitu tempat dan jalur peredarannya sesuai perintah Allah. Matahari bergerak sangat cepat, berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Pergerakan inilah yang menjadi sebab adanya malam dan siang serta sistem kehidupan yang terus berputar dari waktu ke waktu. Lalu di ayat berikutnya yaitu Yasin ayat 40, Allah memberi penjelasan lebih rinci tentang keteraturan kosmik ini. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Matahari tidak akan dapat mengejar bulan, begitu pula malam tidak akan mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ayat ini menjelaskan bahwa matahari dan bulan tidak mungkin bertabrakan karena keduanya memiliki orbit yang berbeda dan tidak dapat keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Begitu pula malam tidak pernah tiba sebelum siang karena bumi berputar dengan ketetapan yang sangat akurat. Para astronom baru memahami fakta ini ratusan tahun kemudian. Pertama, matahari bergerak mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Kedua, kecepatannya mencapai sekitar 700 km per detik. Dan yang ketiga, untuk satu putaran penuh, matahari membutuhkan waktu sekitar 200 juta tahun. Seluruh sistem tata surya, termasuk bumi dan juga bulan, ikut bergerak bersama matahari dalam lintasan yang luas dan juga raksasa. Semua bergerak begitu cepat, namun begitu teratur, tidak ada tabrakan, tidak ada kekacauan, semuanya berjalan sesuai aturan Allah. Jadi perlu diingat, alam semesta ini tidak terjadi dengan sendirinya. Matahari, bulan, malam, dan siang bukan sekedar fenomena biasa. Mereka semuanya tunduk pada hukum yang telah Allah tetapkan. Dan semakin jauh para ilmuwan meneliti langit, semakin tampak bahwa apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran telah mendahului pengetahuan manusia berabad-abad lamanya. Seperti itu, terima kasih, saya Din Madani. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.